Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Oke, halo semua. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Untuk pertemuan kali ini di minggu ini kita akan membahas berkaitan dengan teks berita. Kalian tahu teks berita atau malahan belum tahu? Nah, makanya nanti dalam pembelajaran kalian amati ya. Oke, siap ya. Nah, untuk pertama kita akan bahas pengertian teks berita. Karena sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu yang akan kita bahas itu apa. Berita. Berita itu adalah informasi baru, ya, atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Disajikan lewat bentuk cetak. Ingat cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Nah, itu pengertian berita ya. Oke, jelas ya berkaitan dengan pengertian. Untuk selanjutnya kita akan membahas masalah struktur dari teks berita, di mana struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu banyak memuat adiksi simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau 5W plus 1H. Kemudian ada peristiwa. Berita yang diberitakan itu peristiwanya apa lah? Ini letaknya di sini. Kemudian ada sumber. Sumber itu asal beritanya dari mana? Nah, untuk sumber ini fleksibel karena letaknya tidak harus di nomor 3 ini, di akhir, tapi bisa di awal atau disisipkan di tengah-tengah. Nah, itu tadi tolong dipahami ya. Gimana? Gampang kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat teks berita. Jadi berita yang baik itu syaratnya seperti apa? Yang pertama itu faktual. Faktual itu apa sih? Ya, faktual itu berita harus berisi fakta atau kejadian yang nyata, benar-benar terjadi, bukan karangan atau fiktif belaka. Itu. Yang kedua itu aktual. Aktual itu peristiwanya yang masih hangat, sedang menjadi trending topik atau sedang hot-hotnya. Kalau sekarang ya Dewa 19 ya. COVID-19. Kemudian seimbang. Seimbang itu tidak boleh memihak pada siapapun. Tuh. Lanjutnya itu lengkap. Nah, di sini ingatkan adik simba atau 5W plus 1H lah. Itu unsur-unsur yang harus ada di dalam berita. Kemudian nomor 5 itu menarik, disajikan dengan judul yang menarik. Nah, bagaimana agar judulnya menarik? Kalian latihan, nanti kalian minta saran kepada teman-teman, guru juga boleh, itu yang paling utama. Yang terakhir itu sistematis, maksudnya apa? Urut, runtut, gitu. Kayak kue ya. Agar kalian paham, kalian simak dulu contoh berita dalam bentuk siaran ini. Aktivitas vulkanis Gunung Merapi kembali terjadi sejak Senin hingga Selasa dini hari tadi. Tercatat telah terjadi 4 letusan freatik. Letusan freatik merupakan letusan gas atau embusan asap dan material yang dipicu oleh tekanan gas yang berada di bawah permukaan. Nah, adanya peristiwa ini membuat sekitar 400 warga sekitar kawasan Gunung Merapi harus mengungsi. Status Gunung Merapi pun dinaikkan menjadi waspada. Di tengah aktivitas bulan Ramadan, ratusan warga di 4 dusun di Desa Gelagaharjo harus menghabiskan malam mereka di pengungsian yang berada di kantor Desa Gelagaharjo. Mereka mengungsi secara mandiri setelah terjadinya letusan freatik Gunung Merapi. Sebagian besar warga yang mengungsi adalah anak-anak, lansia, dan perempuan. Sedangkan sebagian warga lain tetap berada di rumah untuk menjaga harta benda dan hewan ternak. Desa Gelagaharjo sendiri berjarak 6 km dari puncak Merapi. Selain di Gelagaharjo, hampir 60 orang mengungsi di hunian tetap pelosok Kerep dan Karangkendal. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sejak Senin pagi dini hari hingga Selasa dini hari, terhitung telah terjadi 4 kali letusan freatik disertai suara gemuruh. Durasi letusan bervariasi dari mulai 3 menit hingga 19 menit. Tinggi kolom letusan pun cenderung mengalami peningkatan, mulai 700 meter hingga 3.500 meter. Aktivitas Gunung Merapi ini juga menyebabkan terjadinya hujan abu vulkanik di kawasan sekitar lereng Gunung Merapi, seperti di Kecamatan Sleman, Yogyakarta.
Hujan abu juga terjadi di 2 kecamatan di Kabupaten Magelang, yakni di Kecamatan Serumbang dan Kecamatan Dukun. Atas kejadian ini, pada Senin tepat pukul 11 malam, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menaikkan status Gunung Merapi dari normal menjadi waspada. Dengan naiknya status waspada, radius 3 km dari puncak Gunung Merapi harus dikosongkan. Masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di area tersebut, termasuk kegiatan pendakian. Kegiatan yang diizinkan hanyalah kegiatan penyelidikan dan penelitian terkait mitigasi bencana. Tadi pukul 23, status Merapi kita naikkan ke waspada, ya, karena seperti tadi kita lihat ada kenaikan aktivitas. Selain tetap waspada, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing pada isu-isu mengenai letusan Gunung Merapi yang tidak jelas sumbernya. Ya, itu tadi contoh berita yang disajikan lewat media siaran di televisi. Semoga contoh tadi itu bisa memperjelas materi tentang berita. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam pandemi. Kita selalu belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uye.